ngapain personal branding, ngalir aja gitu loh. Kayak ya juga orang apa yang kamu post itu yang orang lihat, ngapain kamu sok-sok bangun personal branding buat orang tuh ngeliat kamu tuh, Alia tuh orangnya seperti ini, Alia tuh orangnya aktif ya gini-gini, ngapain gitu. Halo teman-teman, aku Alia dari Riskel BEM Undip, dan pada bincang santai prestatif kali ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Kak Rofik di sini. Pada sesi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang banyak hal Gen Z deh pokoknya sama Kak Rofik, mau itu masalah-masalah tentang mental health gitu atau mungkin masalah tentang gimana sih cara personal branding yang bener gitu. Nah daripada kita lama-lama kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kak Rofik. Halo Kak Rofik, apa kabarnya? Baik. Gimana di siang yang panas ini menembus dari kosan ke Undip TV gitu? Lumayan ya, tadi jalan macet karena habis Jumatan ya teman-teman juga. Jadi tadi sudah kontekan juga sama Alia gitu kan. Jadi diharapkan nanti bisa lancar gitu. Kita bisa ngobrol ya, ya banyak tentang personal branding tentunya teman-teman. Meskipun panas-panas gini ya, Kak panas Rofik banget tuh Semarang ya. kebakar banget. Iya, kebakar banget. Tapi Kak Rofik tuh udah mau meluangkan waktu lah buat kita untuk share-share tentang personal branding. Buat BEM sih, apa buat yang enggak? BEM, buat Undip tentunya ya. Buat BEM dan buat Undip, terharu banget. Kayaknya kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, biar apa ya? Biar santai gitu, tapi aku nggak mau langsung yang kayak gimana sih bangun personal branding, aku nggak mau kayak gitu, biar kayak slowly but sure gitu kata orang. Kan Kak Rofik sendiri ini orang udah banyak yang kenal ya, dan orang tuh udah tahu kayak wah Rofik ini adalah Mawapres, bukan lagi Rofik itu seorang mahasiswa di Undip gitu. Gimana sih setelah dikenal banyak orang tetap menerapkan personal branding tapi nggak dikira sombong gitu loh? Iya. Sepengalamanku ya, Lea. Jadi karena kita sudah banyak dikenal gitu, tentunya personal branding itu tentu penting gitu. Personal branding itu adalah hal yang basic dari seseorang, karena personal branding itu simple tapi bisa impact-nya itu tinggi gitu buat kita. Personal branding itu nggak melulu mengenai postingan di sosial media yang penuh begitu, itu juga enggak gitu. Personal branding itu bisa dimulai dari hal kecil seperti kayak mungkin Alia anak BEM kan, anak Riskel. Oh Alia yang anak Riskel itu aja. Ya itu tuh anak Riskel, dengan kata-kata anak Riskel aja itu udah termasuk dari personal branding gitu. Bagaimana kita membawa diri kita begitu, sehingga dengan adanya personal branding itu kita bisa membawa diri kita tuh kemana sih ke depannya nanti gitu. Jadi banyak yang kenal, kemudian teman-teman juga tahu gitu Rofik itu yang seperti apa, Alia yang seperti apa. Itu kan adalah contoh kecil dari personal branding gitu. Salah satunya identitas gitu. Kalau orang bilang tuh personal branding itu bisa jadi adalah pencitraan gitu ya. Sebenarnya bisa kita katakan personal branding itu pencitraan, tapi ada hal lain yang harus kita highlight gitu, bahwa personal branding itu pencitraan dalam positive way gitu, sedangkan pencitraan itu adalah biasanya in negative way gitu. Jadi itu yang biasanya ngebuat orang salah mengartikan begitu antara personal branding dan juga pencitraan yang dalam tanda kutip pencitraan gitu, yang jelek gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih baik gitu untuk personal branding diri kita, jadi difokuskan mau seperti apa. Jadi jangan oversharing juga seperti itu Alia. Berarti untuk personal branding sendiri itu kita bisa sebenarnya untuk mengarahkan kita tuh mau pencitraannya seperti apa gitu ya. Ya benar, dimulai dari hal kecil gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kita itu kan nggak bisa ya menilai diri kita. Cara kita tahu gitu kalau misal personal branding yang kita lakukan itu sebenarnya udah bener gitu. Itu kalau dari kakak sendiri gimana? Ya ini pertanyaan yang bagus ya, karena baik atau enggaknya itu sebenarnya nggak bisa dinilai dari diri kita sendiri, tapi orang yang lain yang menilai gitu. Tapi ada satu indikator di mana bagaimana apakah personal branding kita itu udah bener atau udah mengacu pada arah gitu. Itu adalah salah satunya dengan kenyamanan gitu. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan, nyaman dengan apa yang kita share dengan teman-teman yang lain gitu, itu adalah satu indikator bahwa personal branding kita itu benar atau sesuai sasaran gitu. Contohnya aja kalau kita suka menulis gitu, tentunya kita akan memposting atau kita akan share kepada teman-teman bahwa kita ada tulisan nih, Alia tuh yang seperti apa, tulisannya seperti apa, Rofik yang seperti apa. Itu adalah salah satu indikator bahwa kenyamanan seseorang itu dari personal branding itu. Jadi
nggak ada indikator khusus gitu untuk personal branding itu benar atau salah, karena setiap orang itu punya cirinya masing-masing ya, Al ya. Jadi Ala yang seperti apa itu ada sendiri, Rafiq yang seperti apa ada sendiri gitu. Tapi yang jadi indikator yaitu tadi harus mengarah ke satu poin gitu supaya nanti bisa kedepannya lebih fokus gitu, lebih konsisten kedepannya seperti apa, sehingga kita nggak yang oversharing tapi juga kita ada poin plus gitu loh, di mana sih Rafiq yang seperti apa itu, Rafiq yang mau persis seperti apa gitu, apakah dia suka posting yang hal-hal A, hal-hal B begitu kan, itu kan mempengaruhi gitu ya dari sosial media kita itu sih. Berarti itu benar-benar kalau untuk personal branding itu kita sendiri sebenarnya yang nentuin ya bener, teman-teman mau diarahkan ya. kemana itu sesuai dengan kenyamanan kita itu juga perlu gitu. Jadi jangan diharapkan orang lain melihat kita seperti apa, tapi kenyamanan itu penting dari diri kita sendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui kan nggak semua orang punya personal branding yang baik gitu. Tetapi dengan kenyamanan yang ada, dengan sesuatu yang mengalir itu kan lebih baik gitu. Apalagi sebagai seorang mahasiswa yang kegiatannya banyak, itu kan bisa dieksplor tuh, bisa kita masukkan ke sosial media ataupun platform lain yang teman-teman bisa nyaman gitu untuk share itu sih. Pokoknya tuh intinya dari diri kita sendiri juga sih teman-teman. Kalau misalnya kita pengen personal brandingnya buruk ya postingnya juga yang buruk-buruk gitu. Kalau emang pengen yang mahasiswa banget, mahasiswa Undip yang berprestasi banget ya post sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kalau gitu berarti banyak ya benefitnya. Kalau dari kakak sendiri itu benefit personal branding yang kakak rasain tuh seperti apa? Benefit itu kan bisa kita rasakan kalau kita sudah jalan gitu ya. Kalau misal kita baru personal branding di awal-awal itu tentunya kita masih belum ngerasain gitu ya efek dari personal branding. Tapi kalau teman-teman udah mengalir gitu tentunya efeknya banyak. Contohnya ini bisa ketemu sama Alia, bisa ketemu sama teman-teman BEM, bisa ketemu dengan teman-teman Undip gitu kan. Salah satu efek dari personal branding gitu. Kalau orang nggak tahu personal branding kita, tentunya kita akan kesusahan gitu untuk share sama teman-teman kita. Itu adalah salah satu poin benefit gitu. Kita bisa sharing sama teman-teman, kemudian bisa dikenal banyak orang gitu. Contohnya kayak semisal kita mau share tentang menulis gitu. Tapi kalau kita belum terbiasa untuk melakukan penulisan, nah itu kan juga susah gitu untuk personal branding. Makanya kita harus membentuk sedikit demi sedikit gitu. Kalau orang bilang tuh semisal contoh kecilnya waktu mata kuliah lah atau pelajaran atau di kelas gitu. Mungkin banyak orang pintar, banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Tapi kalau mereka nggak show off, kan kita nggak tahu gitu. Itu adalah satu bentuk kecil personal branding terhadap dosen gitu. Dengan kita yang aktif di kelas, kemudian suka menjawab pertanyaan atau maju atau apa ya, mengutarakan pendapat. Nah, itu adalah satu personal branding kecil di lingkup kelas gitu. Kalau mungkin banyak yang lebih pintar kan, kalau mereka nggak mengutarakan pendapat, ya dosen mau tahu dari mana begitu ya. Apalagi salah satu poin dari penilaian kuliah itu kan keaktifan ya. Nah, juri mau nilai juri lagi, dosen mau nilai dari mana keaktifan kita kalau kita nggak aktif gitu loh di kelas. Jadi mau seperti apapun atau sekecil apapun pengetahuan kita, selama kita bisa aktif begitu dan mencoba atau penasaran gitu ke depannya seperti apa, itu bisa menjadi langkah kecil untuk personal branding kita gitu. Oke. Tapi nih Kak, aku tuh punya sedikit pengalaman nih di dalam lingkup kelas yang dimana tuh ada temanku itu yang aktif tapi dia toksik. Dari kita sebagai orang, dia kan niatnya untuk personal branding nih, kayak aku aktif seperti ini seperti itu, tapi dianya jadi ngerugiin kita satu kelas gitu. Jadi itu kalau dari kakak itu gimana cara kita untuk apa ya, untuk menghindari hal tersebut? Karena kita kan niatnya personal branding nih udah ke arah yang positif, tapi malah jadinya negatif dipandang orang karena terlalu show off dan terlalu aktif, pokoknya itu terlalu menggebu-gebukan apa yang sebenarnya itu bisa dibatasi gitu. Nah, bener banget Alia. Jadi beberapa kesempatan itu mungkin ada orang yang oversharing gitu ya. Oversharing atau show off-nya tuh berlebihan gitu. Nah itu mungkin cara kita menghadapi itu dari hal kecil. Misal kayak kalau itu teman dekat itu bisa kita kayak kasih tahu gitu ya. Itu kalau teman dekat. Tapi kan kita kadang sungkan ya kalau nggak dekat itu. Jadi mungkin bisa dari hal kecil, mungkin kayak pas pembagian kelompok atau apa itu kita bisa benar-benar dibagi gitu loh. Gimana kalau kamu di bagian apa kamu harus berbicara, bagian apa kamu harus saatnya kamu diam gitu. Mungkin di satu sisi itu menyakiti hati dia gitu. Tapi dengan cara itu kan supaya kelas tuh nggak dianggap public enemy gitu ya. Kadang ada dosen juga yang mengarah bahwa mahasiswa di kelas X terlalu gimana gitu kan, karena padahal hanya karena satu orang gitu. Nah maka dari itu kan gunanya musyawarah mufakat gitu ya. Jadi seperti pembentukan kelompok yang
step by step ataupun pengkotak-kotakannya bisa lebih jelas gitu, sehingga nggak semua orang bisa terlalu oversharing gitu ya, apalagi kalau presentasi kan Iya. ada yang terlalu menguasai panggung ada gitu yang kayak, ibaratnya. pokoknya 53 PPT, 50-nya aku yang jelasin gitu, ada. Ya, jadi semua itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi mungkin kalau menghadapi orang bisa lebih sesimpel kayak gitu tadi, mengkotak-kotakan gitu. Berarti dari kita tuh sebenarnya ada cara untuk membuat atau menegur seseorang Ya, tersebut bener-bener. gitu. Cuman memang mungkinnya tuh agak sedikit menyakitkan Ya. hati gitu ya. Cuman daripada kita juga yang draining ya, Ya, karena bener. orang-orang kayak gitu tuh bisa bikin kita draining banget dan jadinya merugikan dia yang awalnya dia personal brandingnya bagus, Bagus, ya. malah jadinya agaknya kurang gitu. Ya, menurun begitu ya. Menurun jadinya. Malah orang jadi nggak suka gitu. Iya, benar-benar. Terus kalau kita balik lagi nih ke masalah sosial media gitu. Kalau dari kakak sendiri tuh ada preferensi nggak sih kayak dari aplikasi apa gitu misalnya? Mungkin orang kan ada yang personal branding di Instagram, kayak aku gitu kan. Terus ada yang di LinkedIn. Kalau kakak sendiri tuh menurut kakak aplikasi sosial media mana yang menurut kakak tuh lebih cocok untuk membangun personal branding gitu? Ya, ini sebenarnya balik lagi ya ke orang masing-masing. Karena di 2024 ini atau sekarang ya tentunya teman-teman juga tahu sendiri banyak banget platform yang bisa kita raih gitu atau kita gunakan, mulai dari LinkedIn, Instagram, TikTok juga itu bisa digunakan benar sebagai media personal branding gitu. Mungkin ada orang yang aktif di Instagram aja, ada orang yang aktif di LinkedIn aja, ada yang TikTok aja, atau bahkan ada semuanya gitu. Iya. Jadi tuh semua bisa dilakukan, semua bisa diraih begitu, atau semua teman-teman bisa menggunakannya tanpa ada batasan gitu. Karena itu sesuai dengan kenyamanan, kemudian kebutuhan tentunya. Kadang tuh ada nggak sih kamu lihat di TikTok yang bilang gini, coba deh kamu buka LinkedIn 15 menit, pasti rasanya iya, kayak, aku ya kan? tahu banget yang gitu. Nah, scroll TikTok berjam-jam Iya. kuat, buka Tapi TikTok LinkedIn 15, nggak kuat. LinkedIn 15 menit nggak kuat gitu. Jadi Karena emang isi LinkedIn tuh orangnya tuh prestatif semua ya. universitas di luar Ya, negeri gitu. Aku kayak, wah, LinkedIn ku masih kosong gitu. Dan itu kan karena berhubungan dengan pekerjaannya biasanya kalau LinkedIn. Jadi itu bisa lebih ke achievement dan apa-apanya itu bisa di-upload ke LinkedIn begitu. Tetapi kalau misal mau yang simpel ya bisa menggunakan Instagram ataupun TikTok gitu. Apalagi kan kalau Instagram itu kan lebih kompleks itu ya. Ada postingan foto, Iya. gitu. Video juga bisa, story juga bisa gitu. Kalau di TikTok kita cuma bisa video gitu. Kalau di LinkedIn mungkin kita nggak bisa upload terlalu banyak video begitu ya. Jadi sebenarnya bisa tergantung kebutuhan gitu. Tetapi supaya lebih kalau mau lebih ngena itu bisa di semua platform gitu. Kita mulai bentuk sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau untuk pemula ataupun teman-teman yang mau baru mencoba personal branding begitu, itu ya bisa dimulai dengan platform terdekat teman-teman gitu. Kalau teman-teman suka di Facebook ya nggak apa-apa, mulai dari Facebook gitu. Mulai yang udah suka di Instagram, TikTok atau Instagram iya. ya silakan gitu. Karena itu adalah semuanya bisa kita raih dengan Iya. cepat gitu kok. Apalagi Gen Z ya, insya Allah Iya. mereka lebih paham begitu terkait dengan personal branding gitu. Tergantung audiensi Nah, yang mana iya. yang mau dicari. Ya sebenarnya. benar banget. Mungkin mau cari yang ibu-ibu Facebook yang wah astagfirullahaladzim itu salah banget gitu. Boleh ke Facebook Boleh. atau ke Instagram yang orangnya tuh suka berantem gitu, Iya, atau di boleh. TikTok juga yang langsung viral, apa-apa langsung viral bisa. Atau di Twitter yang suka ngeluh itu Oh juga iya, boleh gitu. yang suka di Manfest ya. nyambat-nyambat di Manfest gitu. Iya, Aduh, boleh, itu juga boleh. Undip Fest aku capek banget Iya, di boleh. Gondang macet banget Iya, gitu. boleh. Terus kalau dari kakak sendiri untuk personal branding itu kan bisa kita raih dari kegiatan ya. Kalau dari kakak nih boleh nggak sih sedikit sepil gitu kegiatan yang menurut kakak tuh bisa gitu untuk naikin personal branding kita, kayak mungkin volunteer atau mungkin lomba atau kegiatan organisasi yang menurut kakak tuh oh ini bisa nih buat kamu yang suka ini cepet nih untuk personal brandingnya gitu. Ya. Ini balik lagi personal branding. Personal branding itu adalah brand personal atau merek kita sendiri. Jadi ini nggak berhubungan dengan kegiatan luar gitu. Tapi apabila teman-teman ingin mencoba gitu dengan hal-hal yang luar, itu bisa dimulai dari seperti kegiatan organisasi. Itu bisa banget. Langkah kecil tuh organisasi. Kemudian volunteer gitu. Tapi kalau teman-teman nggak suka keduanya, itu teman-teman bisa mulai dari hobi. Itu bisa jadi personal branding. Oh, iya. Karena kayak di awal tadi kan, branding itu kan merek kita ya. Rafiq yang seperti apa, atau Rafiq yang suka nulis, Rafiq yang suka nyanyi, atau Alia yang suka menggambar. Itu kan bisa juga kita jadikan sebagai personal branding gitu. Jadi nggak melulu tentang kegiatan luar gitu, itu enggak. Tapi
kadang kan kalau teman-teman lihat ada yang penulis kan suka quotes di Instagram itu kan jadi terkenal itu kan juga bisa gitu. Kemudian ada yang suka gambar itu kan juga bisa. Jadi kegiatan eksternal bisa, kegiatan yang dimulai dari hobi itu juga bisa Alia. Jadi kalau teman-teman mau mencoba ya nggak harus sempurna gitu. Di awal kita bisa explore diri kita dulu gitu, kita mencoba dan percayalah bahwa langkah awal itu pasti akan lebih berat gitu. Walaupun nanti dengan seiring berjalannya waktu akan terbiasa gitu. Kalau anak mahasiswa atau anak sekolahan ya biasanya tuh kan suka organisasi, kemudian volunteering ataupun program-program pemerintah itu kan juga bisa diikutin. Nah itu juga satu langkah juga tuh teman-teman yang suka program pemerintah bisa ikut sebagai personal branding ke depannya gitu kan. Bisa lolos MSIB atau lolos ISMA itu kan bisa dia jadi terkenal gitu kan. Ya benar, pembicara terkenal juga karena meraih beasiswa gitu, itu juga bisa gitu. Tapi balik lagi tadi, misal teman-teman mau mencoba yang ringan, bisa dimulai dari hobi gitu. Jadi itu kita eksplor diri sendiri gitu ya, guys. Bener banget. Kita nggak harus yang, aduh aku tuh orangnya nggak suka organisasi, tapi aku pengen personal branding di organisasi. Sebenarnya nggak perlu kita paksain juga bener. kan. Pokoknya tuh yang apa yang kita suka itu bisa kita share gitu. Terus kalau dari kakak sendiri, tanggapan kakak menurut kakak tuh orang yang suka ngomong, ngapain personal branding, ngalir aja gitu loh. Kayak ya juga orang apa yang kamu post itu yang orang lihat, ngapain kamu sok-sok bangun personal branding buat orang tuh ngeliat kamu tuh, Ali itu orangnya seperti ini, Ali itu orangnya aktif ya gini-gini, ngapain gitu. Untuk orang yang suka meremehkan personal branding sendiri itu kalau menurut kakak. Ya, pendapat tuh boleh ya Alia, tapi kalau menurutku personal branding itu perlu banget malah ya. Mungkin bisa saya katakan 99 ya, 99% tuh personal branding penting gitu. Karena balik lagi, kalau kita nggak mengarahkan audiens kemana arah kita atau kemana identitas kita, tentunya kan orang-orang bakal ya Rafik gitu aja gitu. Nggak tahu Rafik yang suka menggambar atau Rafik yang mawapres nih gitu, atau Alia yang dengan kesibukan BEM-nya itu kan nggak bakal tahu kalau kita nggak sharing ke mereka gitu. Benar. Kayak contoh di kelas tadi bahwa kalau kita nggak nunjukin itu dari mana orang-orang bakal tahu gitu kan. Makanya ini adalah salah satu step ataupun keuntungan kecil dari personal branding itu ya orang-orang bakal tahu apa value kita, apa nilai plus dari kita, itu kan salah satunya dari personal branding itu. Makanya ya silakan berpendapat tidak apa-apa, tetapi bisa kami atau biasanya anak muda itu kan lebih sering personal branding gitu ya daripada generasi yang terdahulu mungkin karena lebih banyak platform juga yang bisa kita raih begitu, sehingga kita juga bisa lebih ekspor aplikasi sebenarnya. Jadi ya sangat penting sebenarnya personal branding itu. Tetapi apabila ada yang berpendapat lain itu bisa boleh saja karena pendapat itu kan tidak salah ya. Kita nggak bisa ngontrol omongan orang juga sebenarnya. Jadi cuman lakuin aja apa yang kita pengen. Apa yang orang omong itu udah nggak perlu dipikirin juga. Yang penting dari kita juga udah usaha untuk kasih personal branding yang sesuai sama yang kita mau gitu ya. Terus ini kan bakal ditonton nih sama anak-anak maba 24 nih di POM Muda 2024 nih. Dari kakak sendiri ada nggak sih kayak tips and trick untuk maba untuk bangun personal branding di dunia perkuliahan? Ya basically kalau dari aku biasanya tuh maba malah lebih sering ngeluarin personal branding daripada mahasiswa tua biasanya. Ya karena mereka lebih explore ya, mahasiswa awal itu atau mahasiswa baru. Kalau dulu tuh waktu angkatan 21 itu malah disuruh bikin personal branding gitu. Nah itu juga langkah kecil gitu dari kampus meminta untuk personal branding itu kan bisa ngebentuk kita gitu untuk kedepannya seperti apa. Nah mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang ingin bentuk personal branding itu bisa dimulai dari kegiatan waktu SMA. Itu kan jadi bisa ngebuat identitas teman-teman SMA sukanya apa nih gitu. Nanti jadi kan bisa dieksplor nanti. Semisal teman-teman mau ikut organisasi lagi di kampus, jadi lebih banyak preferensi gitu. Misal daftar gitu kan, jadi panitia atau rekruter dari pihak-pihak BEM maupun Ormawa begitu kan bisa lihat Instagram teman-teman begitu. Dimulai dari langkah kecil kegiatan teman-teman waktu SMA bisa dimasukkan ke Instagram ataupun platform lain gitu yang bisa di-explore atau bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang belum pernah mencoba impact dari personal branding bisa dicoba langkah kecil kayak dari tadi. Kita mulai dari hobi kita seperti apa, kita share ke teman-teman kita gitu supaya teman-teman juga tahu begitu bahwa kita suka hal-hal lain begitu. Mungkin orang-orang cuma lihat di postingan begitu kan, nggak lihat di real life, sehingga dengan adanya pembentukan audiensi atau pembentukan arah ke depannya seperti apa itu bisa mengubah perspektif orang lain terhadap diri kita begitu.
Jadi tuh nggak usah malu berarti Iya, ya. nggak usah malu. Tapi tuh kalau sekarang itu ya Kak, kalau yang aku lihat tuh banyak banget nih teman-teman anak muda atau kayaknya sebaya sama aku, mungkin di bawah aku juga tuh yang kayak ngapain ngepost, kalau kayak ngerasa kalau ngepost di first tuh kayak aduh, aku ngapain ngepost di first, kayaknya kurang misterius gitu. Jadi kurang cakep Iya, kadang kelihatannya. ngepost cuma kakinya doang Iya, gitu ya. benar. Kadang Atau cuman kopi doang atap gitu, atap doang atap ya. doang, bener. langit gitu. Tapi tuh kalau menurut kakak tuh dengan stereotype anak muda zaman sekarang yang kayak kalau ngepost baik-baik di first itu sama dengan dia nggak cakep atau dia nggak misterius gitu. Karena kan kalau sekarang tuh misterius itu sama dengan cakep gitu ya. Kalau dari kakak tuh sendiri gimana? Enggak, itu semua enggak berpengaruh gitu ya. Karena mau postingan kita sedikit atau banyak, itu selama personal branding kita udah terbentuk di awal, itu semua bakal tergiring gitu. Contohnya kayak teman-teman suka di posting di highlight gitu, itu bisa digunakan gitu. Tetapi kalau teman-teman suka lebih di postingan, bisa dieksplor lagi postingannya gitu. Tapi bukan yang postingannya sedikit berarti misterius gitu, juga enggak sebenarnya kan. Karena kan ada juga orang yang ini ya, mereka suka postingan minimalis gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, jadi iya. itu sebenarnya juga bentuk kecil dari personal branding gitu. Karena kayak balik yang di awal tadi, personal branding itu sebenarnya simple gitu. Contohnya kayak pembentukan identitas kecil itu kan juga bisa gitu. Contohnya kayak Rafiq yang suka foto-foto estetik gitu, Iya. itu juga termasuk personal branding sebenarnya gitu. Tapi mungkin bisa lebih dieksplor lagi gitu kan kegiatan kita, sehingga lebih teman-teman lebih tahu gitu ya, lebih tahu tentang bagaimana kita Kita tuh dalam seperti mencapai apa gitu iya ya. seperti apa, atau mencapai tujuan kita tuh seperti apa, itu juga bisa dilakukan gitu. Karena ada beberapa orang yang mereka menggunakan personal branding, ada juga yang enggak gitu. Jadi itu semua sebenarnya Iya tergantung sih. pilihan gitu ya. Berarti pokoknya tuh dari kitanya juga Iya. ngarahinnya kemana, seperti yang udah dijelasin juga di awal ya. Pokoknya tuh dari kitanya sendiri sih teman-teman. Personal branding itu cara ngembanginnya gimana, terus juga kita mau bawa itu ke arah mana gitu ya. Terus ini ada last question, pertanyaan terakhir yang menurutku tuh sering banget dibahas di TikTok, Instagram, Twitter. Itu tuh masalah kita sebagai Gen Z gitu loh. Kan banyak nih generasi milenial, generasi di atas kita tuh yang nganggap kayak Gen Z ini lemot-lemot orangnya, pemalas dan orangnya pembangkang gitu. Cara kita nge-personal brandingin sifat Gen Z kita ini ke generasi paling di atas itu tuh sehingga nggak semua Gen Z itu disamaratain tuh gimana sih kalau dari Kak Rafiq? Ya, kalau dari aku sebenarnya ini ada dua perspektif ya. Emang bener-bener Gen Z-nya yang lemot, atau generasi di atasnya yang terlalu over Iya. menilai ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kan tergantung perspektif gitu. Tapi gimana cara kita sebagai Gen Z untuk personal branding itu dengan biasanya pembuktian ya. Kalau orang dahulu itu kan lebih suka pembuktian gitu daripada kebanyakan sesuatu Iya. yang diposting begitu. Tapi namanya juga personal branding ya, itu kan salah satu bentuk atau cara kita untuk adaptif gitu terhadap tujuan atau awal mula dari sebuah perjalanan gitu. Mungkin apabila teman-teman merasa diremehkan, apalagi dengan generasi yang lebih atas, itu mungkin bisa diterima dulu masukannya seperti apa, tapi tetap menurutku harus menjadi diri sendiri sehingga teman-teman bisa lebih nyaman begitu untuk posting ya, karena mau nggak mau dengan perbedaan generasi tentunya akan berbeda juga Cara pola pandangnya. pandangnya begitu, atau pola berpikir, kemudian cara keseharian atau seperti apa gitu. Jadi tetaplah menjadi Gen Z yang suka explore, tetapi nggak usah oversharing. Kemudian apabila teman-teman merasa masih kurang aktif atau masih lemot dalam tanda kutip, itu bisa mencoba untuk keluarlah dari zona nyaman gitu, supaya nggak diremehkan kembali begitu. Berarti itu dari kita juga kalau udah diomongin sama milenial biasanya ya, yang kayak kamu itu aja nggak bisa masak, itu males-males gitu, kita sebenarnya nggak perlu peduli banget guys. Boleh diambil kritik dan sarannya, tapi dibuang yang negatifnya Iya, ya. bener banget. Pokoknya jangan oversharing aja kalau personal branding. Dan karena memang cara pandang orang yang lebih tua daripada kita itu berbeda. Kalau kita kan posting dikit orang kayak wah ini orang keren gitu ya, tapi kan kalau kayak boomer, millennials itu kan benar-benar harus melihat ini orang benar seperti ini apa enggak gitu. Dari kitanya juga ya, kalau misalnya mereka nggak percaya sama bukti yang udah ada ya, kita udah nggak perlu dipikirin. Yang penting personal branding kita, benefitnya untuk kita apa, dampak yang baik untuk kita apa, yang negatif dibuang, yang positif diambil gitu ya berarti Ya, ya benar kan? banget. Yang penting jangan oversharing, kemudian disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Jangan juga nanti nggak bisa gambar personal brandingnya
posting gambar gitu kan. Nanti pakai AI gambarnya. Iya, pakai AI. Jadi itu juga berlebihan juga gitu. Iya. Jadi disesuaikan lagi dengan kemampuan kita seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita miliki dan juga apa yang kita posting gitu sesuai gitu. Jangan dipaksakan Iya, benar gitu. banget. Menjadi dirimu sendiri Iya. itu lebih penting gitu. Nah benar banget, daripada kita jadi orang lain nanti ekspektasi orang ke kita tuh malah jadi gede gitu Iya. dan jadi lebih berat gitu ya. Bener banget. Karena misal aku jadi Alia sebagai seorang penggambar, tapi aku nggak bisa gambar. Terus kayak orang tiba-tiba ngundang aku untuk bikin seminar gambar, itu tuh kan bakal pressure banget ya teman-teman. Jadi jadilah diri sendiri, bener banget kata Kak Bener banget. Rofik, bener banget. Baiklah, terima kasih banyak Kak Rofik udah mau datang ke acara berbincang santai Iya, prestatif, udah share-share juga gimana kita sebagai Gen Z itu untuk membangun personal branding biar kita nggak keteteran juga dan nggak maksain juga personal brandingnya tuh seperti apa. Dan kalau bisa dari percakapan kita pada siang hari ini tuh kalian jadi tahu loh kayak, oh aku pengen personal branding seperti ini, aku pengen seperti ini. Jangan dipaksa kayak kalau misal kita emang nggak bisa suatu hal itu ya udah bikin sesuai yang kita mampu aja gitu. Makasih banyak Kak Rofik sudah mau Makasih, Alia. datang, sudah mau hadir jadi pembicara hari ini. Mungkin dari aku sekian, selamat jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah, dadah Kak Rofik. Dah. Dah.